teman-teman, kembali lagi di channel saya di Andi Balau. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial ya, bagaimana cara menyeting voice untuk PSR E463 ini. Yang sebelumnya saya sudah membuat tutorial di PSR E463 ini untuk uning-uningan ya. Nah, kali ini kita akan membuat voice khusus pop, tapi versi saya ya kawan-kawannya, untuk kalian bisa lebih memvariasikan lagi voice-nya, dan di sini saya hanya membuat dasar-dasarnya aja. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke keyboardnya aja ya. Nah, pertama-tama ya saya coba matikan keyboard saya terlebih dahulu dan menghidupkannya agar kita mulai dari awal untuk proses pengaturan di keyboard ini. Oke, di sini keyboard sudah standby ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ya, memilih stylenya terlebih dahulu. Kita pilih stylenya. Di sini saya pilih nomor 236 ya. 236 ini voice andalan saya ya untuk lagu-lagu pop. Nah, lalu kemudian perhatikan untuk style volumenya kita atur juga. Di sini saya pilih 080 ya. Biasa saya gunakan untuk style user itu 80. Nah, dan temponya kita atur 70 aja. Oke, aktifkan icon on. Nah, kita cek stylenya. Itu style yang akan kita gunakan ya sebagai sampel ya. Nah, di sini kita pilih voice pertama, dan di sini saya biasa menggunakan piano untuk lagu-lagu pop. Nah, untuk pengaturan piano terlebih dahulu kita pilih voice piano 001. Nah, kita ke function, kita cari master voice ya, master volume. Di sini saya buat 125 dan M oktavnya ini saya kasih negatif 1. Oke, dan gak lupa untuk dual voice-nya tetap saya berikan 001 ya, itu piano ya. Tapi bedanya di sini saya buat dual volume-nya ini 100 ya, dan dual oktavnya ini standar. Kita aktifkan dual voice, jadi hasilnya seperti ini. Jadi ada perpaduan antara oktav rendah dengan oktav tinggi, itu sangat bagus ya kawan-kawan ya. Ibaratnya kita bermain piano seperti ini. Nah seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, kita langsung save aja ya. Ini cukup untuk pengaturan piano. Kita simpan aja. Saya pilih di registrasi memorinya nomor bank 1 nomor 1. Oke. Atau enggak saya simpan aja, soalnya saya udah menyimpannya di situ di registrasi nomor 1. Saya pilih di bank nomor 2 registrasi nomor 1. Oke, bank 2 nomor 1. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti itu ya kawan-kawan ya untuk piano. Tapi saya akan variasikan lagi. Piano ini kita padukan dengan string ya. Di dual voice kita pilih dual voice-nya, tekan tombol dual voice, sambil tahan ya untuk ke menu pengaturan dual voice. Dan di sini grand piano kita pilih berapa ya? Ini slow stringnya ini ya, nomor 073, dan dual volumenya ini kita kasih 60 aja. 60, dan dual oktavnya ini kasih negatif 1. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita pakai sustain ya, ini cocok untuk di saat kita bermain piano. Ini cocok untuk lagu yang menggunakan instrumen di bagian refrain ya. Jadi saat pertama seperti ini.
kawan-kawan ya. Nah, itu untuk pengaturan piano. Nah, kemudian ini kita simpan aja ya. Bank 1 kita klik dulu ECM on-nya, kita simpan di bank 2 nomor 2. Oke. Nah, kemudian kita pilih biasa digunakan gitar ya, gitar. Di sini kita pilih 042 aja ya. Nah, 042 seperti biasa ya kawan-kawannya. Kita ke master volume, kita naikkan sekitaran 90. Oke. Oktavnya tetap negatif 1 ya. Dan juga kita pilih reverb-nya ini kita naikkan aja sampai 50. Dan kita ke dual oktavnya ini, dual voice ya, dual voice kita pilih yang ini nih, 047. 047 kita naikkan dual volumenya ini sekitaran 60 dan dual oktav tetap negatif 1. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk gitar ya, gitar kita simpan di bank 2 nomor 3 ya. Ini persis saya menyimpan di registrasi memori ya. Untuk kawan-kawan terserah mau menyimpan di bank nomor berapa, sesuai selera kawan-kawan aja. Ini contoh saya simpan di bank nomor 2 aja dulu. Oke, itu untuk gitar. Nah, untuk voice berikutnya saya pilih biasa memainkannya untuk string ya, nomor 70 ya. Nah, entah string atau apalah namanya. Dan ini biasanya digunakan untuk refrain ya, untuk voice refrain sebagai irama voice tambah voice meramaikan istilahnya ya. Nah, di sini saya pilih master volumenya ini sekitaran 80 aja, tunggal 85, dan oktavnya ini standar ya kawan-kawan ya. Nah, kembali lagi di dual voice-nya ini saya pilih tetap di 70 dan ini kita turunkan jadi sekitaran 78 aja, 75 bisa ya. Nah, di sini dual oktavnya ini kita kasih negatif 1. Jadi hasilnya seperti ini kawan-kawan. Jadi voice ini cocok untuk bagi kalian yang suka main organ ya, istilahnya seperti ini. Istilahnya seperti itu ya kawan-kawan ya. Saya juga kurang paham dan istilahnya kalau masalah organ saya belum mengerti ya. Tapi seperti itu. Dan untuk di voice divariasikan dengan style. Oke, seperti itu ya. Untuk itu biasa saya gunakan voice itu untuk untuk improvisasi masuk ke refrain ya. Seperti itu. Ini biasa saya gunakan ya. Dan buat kawan-kawan bisa variasikan lebih lagi untuk voice ini. Oke, ini saya simpan karena bank nomor 2 udah padat, kita simpan di bank nomor 3. Bank nomor 3 nomor 1. Oke, itu ya kawan-kawan ya. Untuk variasi string. Nah, di sini yang biasa menggunakan saksofon ya. Untuk saksofon sih keyboard ini agak kurang ya, suaranya seperti ini.
paling ini kita variasikan dengan string aja biar lebih lembut sedikit, lebih lembut ya. Ini kita ambil ini kita naikkan 110, dan ini di M octave-nya kita tetap negatif 1, dan dual voice-nya kita variasikan dengan 073. Slow string kita naikkan dual volume-nya ini 80, dan tetap dual octave-nya ini negatif 1. Ya seperti itu ya kawan-kawan, dan untuk bagian saksofon. Nah, yang menariknya di keyboard ini kita coba setting ya, atur violin di nomor 081. Ini kita atur ya violin versi keyboard KN ya. Nah, kita kembali ke M volume. Tadi violin kita atur 081, volumenya ini kita naikkan sekitar 90 aja ya kawan-kawan ya. Soalnya untuk voice M volume ini cukup kuat ya. Dan M octave-nya ini kita kurangi. Oke, baik, dan di M reverb-nya tetap 50, M chorus-nya ini kita naikkan sekitaran 20. Dan M attack-nya nih M attack kita naikkan sekitaran 82. Atau enggak tergantung kawan-kawan ya. Ini touch response-nya ini ya, touch response untuk voice ini kita kasih 75 aja. Nah, di sini spesialnya menggunakan M violin ini. Jadi suaranya seperti keyboard kain ya kawan-kawan ya. Keyboard kain. Oke. Nah, kita coba variasikan dengan style apa ya? Style slow rock. Oh ya, saya belum menambahkan slow rock di sini ya. Oke. Coba saya tambahkan dulu style slow rocknya. Ini. Nah, violin cocok digunakan untuk style slow rock ya. Selain trompet, violin juga cocok untuk slow rock, style slow rock. Tak terkecuali juga bisa digunakan di beat, tapi lebih dominan, lebih asik digunakan untuk style slow rock. Coba seperti ini. Kawan-kawan ya, memang sangat merdu sekali ya. Oke, itu untuk pengaturan style voice violin ya, voice violin. Dan ada lagi voice yang biasa digunakan oleh musisi-musisi pro ya, di musisi Batak. Ini itu dia kalau di PSRS nama voice-nya itu Dream Heaven ya. Dream Heaven itu pokoknya ibaratnya bunyi bell yang dibunyikan secara apa ya istilahnya. Ya, untuk klien yang sudah pernah dengar pasti paham lah. No voice ini kita coba atur di keyboard ini ya. Kita coba atur di keyboard ini dan ya udahlah. Ya, saya gagal menyimpannya kawan-kawan ya. Tapi kawan-kawan bisa praktekkan di keyboard klien masing-masing. Di sini kita menggunakan nomor 80 Dream Heaven. Nah, 80 kita kembali ke master volumenya, kita naikkan ini sekitaran 120. Kalau M octave-nya ini negatif 1. Dan ini dia nih, kita tambahkan dual voice-nya ini apa ya tadi ya, saya lupa kawan-kawan. Ini dia nih, Fantasia 185.
185 kita tambahkan ini sekitaran 80, dan dual octave-nya ini kita samakan dengan voice tadi. Nah, ini dia nih. Ini voice yang biasa digunakan oleh musisi-musisi pro di apa ya? Di musisi Batak. Kita save dulu. Kita coba variasikan dengan style beat Andi ini. Itu ya, mirip nggak mirip sih ya, namanya PSRE harus menyesuaikan ya kawan-kawannya. Oke, langsung kita save ya, save di bank nomor 3 aja. Nah, untuk voice lain kawan-kawan bisa variasikan sendiri ya. Udah sekian dulu dari saya cara menyeting style voice untuk lagu-lagu pop. Dan buat kawan-kawan bisa lebih variasikan sendiri voice yang lebih mantap lagi di keyboard PSRE 463 ini. Oke ya kawan-kawan ya, sekian dulu video dari saya, konten tutorial dari saya. Buat kawan-kawan yang belum paham atau butuh saran atau mau sharing, silakan komen aja di bawah. Dan buat yang baru bergabung, jika kalian belum subscribe, silakan subscribe agar saya semakin semangat membangun channel ini. Oke teman-teman, sekian dulu dan terima kasih.